Oke, aman ya? Kita mulai ya? Aman, Pak. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Langsung aja, karena kita waktunya sudah terlambat seperempat jam ya. Karena materinya ini ada 100 slide. Jadi hari ini saya butuh kerjasamanya, butuh partisipasi teman-teman. Saat ini posisi tim Anda, downline Anda itu dalam posisi semangat atau loyo. Kalau semangat kenapa, kalau loyo kenapa? Silakan tulis di kolom komentar untuk bahan materi kita pagi ini. Silakan bagaimana kondisi tim Anda, downline Anda, ataupun downline Anda sendiri sekarang ini posisinya semangat atau loyo? Ya. Silakan ditulis di kolom komentar. Oke, Mas Iban, next. Selanjutnya Mas Iban. Oh iya, sebentar. Oh, iya. Oke. Ya. Oke. Ada yang smart, ada yang loyo, Pak. Semuanya kan targetnya yang tercapai. Kalau yang loyo karena efek malas posting. Ada yang loyo, ada yang semangat, Pak Bos. Ya. Ya, hari ini kita kan belajar bukan loyo atau semangat ya, tapi kenapa sih mereka loyo, mereka semangat kan itu. Karena sebenarnya perubahan itu ada pada prospek Anda. Jadi bisnis ini memang bisnis fluktuatif, teman-teman. Saya sudah menjalankan bisnis ini masuk ke tahun kelima ya. Jadi saya sendiri sangat paham bagaimana ritme bisnis ini. Dari yang dulu omsetnya puluhan juta, naik ratusan juta, sampai naik menjadi puluhan miliar itu, ya rata-rata perubahannya itu dari prospek-prospek kita, itu teman-teman. Next, Mas. Mas Iban. Oke, Pak. Next. Nanti kalau saya bilang next, langsung dipindah, Mas Iban. Siap, Pak. Oh, ini ada. Oke, sebentar, Pak. Oke, sambil kita bacain kondisi timnya. Anies Koiriah loyo Pak, karena ada juga terjadi masalah downline upline, ada yang masih semangat karena mengejar Imole. Rizda ada yang semangat, ada juga yang loyo. Rosikin semangat bos, tapi sekarang masih fokus kegiatan puasa dan hari raya. Yudi Ismail ada yang semangat, ada yang loyo. Semangat karena targetnya ingin tercapai. Ya. Oke. Silakan, ini ada materi, bisa di screenshot. Saya akan waktu 2 menit. Ini saya akan jelaskan. Sebenarnya sih kenapa mereka loyo, kenapa mereka semangat? Karena sebenarnya intinya di informasi. Makanya teman-teman akan dapat broadcastan kita itu banyak sekali ya tiap hari. Cuma ada kalanya teman-teman nggak mau copy paste ke jaringannya, seperti itu. Jadi di sini pola yang akan kita ingatkan buat teman-teman adalah banyak kerja keras di awal adalah Anda punya daftar nama enggak? Dari daftar nama Anda, presentasinya berapa kali, terus follow up-nya berapa kali, terus join kan, jadi tim kita join, nah, terus aktif jadi leader. Yuk, sekarang kira-kira teman-teman saat ini punya daftar nama berapa? Saat ini, silakan tulis di kolom komentar. Saat ini daftar nama Anda itu berapa? Punya berapa orang?
Silakan tulis di kolom komentar daftar nama saya ada berapa puluh, berapa atau berapa. Halo, suara saya Oke, nggak silakan. masuk? Masuk Pak, ada. Oke, silakan. Oh, ada yang jawab. Nah, jadi Ibu Asniati ada 10 daftar nama minggu ini Pak CEO. Ibu Asniati kemudian ada 77 orang Pak Bos. Ibu Anis Khairia ada 10 saat ini Pak. Oke. Ibu Rosmiati Mit, insya Allah ada 100 orang Pak Bos. Luar biasa sekali. Ibu Ervina ada 400 orang. Oke. Ifna Oktamalia, per bulan 25 orang yang terus di follow up, luar biasa. Ibu Nur Hikmah Musa 65 orang Pak. Oke. Ini siapa lagi nih? Ibu Nurul Mu'arafah 12 daftar nama untuk minggu ini, luar biasa sekali. Di Facebook juga ada ini atas nama Betrina Rina 10 orang. Oke, mungkin di YouTube juga, di Instagram silakan bisa dijawab juga. Ya, luar biasa sekali, banyak sekali ya. Ya. Jadi angka-angka ini kita belajar angka ya teman-teman. Dan minggu kemarin kita selalu belajar angka. Jadi berapa jumlah daftar nama Anda? Semakin banyak daftar nama Anda, akan semakin banyak presentasi yang Anda lakukan, akan banyak follow up yang Anda lakukan, dan akan banyak yang join. Jadi kalau Anda daftar namanya 10, daftar namanya 5, atau bahkan daftar nama cuma 1, ingin berharap yang join, itu sangat mustahil, teman-teman. Saya tekankan lagi, kalau Anda daftar namanya sedikit, pengen bisnisnya besar, itu mustahil. Jadi kalau Anda buat daftar nama aja nggak mau, jangan berharap bisnisnya besar. Itu kunci. Jadi kalau Anda saat ini sudah 1 tahun, 2 tahun peringkatnya nggak naik-naik, ya wajar. Karena Anda sendiri buat daftar nama aja nggak mau. Kemarin saya sempat ketemu teman-teman di Bali, ada yang curhat saya, daftar nama saya sudah habis. Ya, kalau daftar nama Anda sudah habis, teman-teman Anda sudah habis, saudara-saudara Anda sudah habis, Anda prospek, Anda bisa melakukan namanya prospecting. Prospecting itu ketemu orang di mana aja, kalau bisa minta nomor WA-nya, nomor HP-nya. Jadi kalau Anda lagi di bank, lagi cuci mobil, lagi ketemu orang di mana aja, minta nomor HP mereka. Jadikan setiap ketemu orang itu lakukan prospecting seperti itu. Oke, next Mas. Ya, apa sih yang dilakukan pertama kali? Kita ada yang namanya pendekatan pertama. Yang pertama kali adalah daftar nama, Anda lakukan presentasi, Anda lakukan follow up, join, aktif, dan menjadi leader. Dari daftar nama 100, yang Anda presentasi adalah 80, yang follow up adalah 50, yang join mungkin 10, yang aktif 5, yang jadi leader itu paling 1, teman-teman. Jadi harus Anda ingat, untuk mencari 1 leader yang aktif, Anda butuh minimal 100 daftar nama yang Anda presentasi, teman-teman. Jadi kalau sekarang teman-teman bisnisnya belum berkembang, berarti Anda masih belum mengikuti alurnya. Kita udah lihat di depan sini, silakan di screenshot atau di foto. Pendekatan yang pertama adalah daftar nama, Anda buat presentasi, Anda follow up, join, aktif, dan leader. Dan semakin banyak informasi, semakin banyak orang yang Anda presentasi, maka akan semakin banyak leader-leader yang aktif. Oke, next, Mas. Ya, ini permainan angka ya, yang tadi saya bilang, pendekatan 2, Anda punya daftar nama 100, presentasi 75, di follow up 50,
join 15, aktif 5, yang jadi leader hanya 1. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih daftar namanya 10, 20, segera bertobatlah. Segera buat daftar nama. Dan sebenarnya di buku IBR itu kita juga sudah bisa ya teman-teman buat daftar nama. Itu Anda punya, kalau teman-teman punya buku IBR itu ada kolom-kolom daftar nama di halaman 72 itu kita ada bukunya gitu. Nah, itu buku yang dipegang Mas Bantu. Jadi di halaman 72 Anda ada yang namanya daftar nama prospek. Dan kira-kira buku IBR itu selama ini Anda pakai atau Anda simpan di lemari. Saran saya buku ini dipakai teman-teman, karena inilah buku panduan kita seperti itu. Jadi kalau buku IBR Anda saat ini masih bersih, berarti buku itu jarang dibaca, jarang dicoret-coret. Buku itu harusnya dicoret-coret teman-teman. Kalau perlu sampai lusuh, kalau perlu 1 tahun 6 bulan sekali itu ganti buku IBR. Kenapa? Karena udah nggak muat dengan tulisan-tulisan Anda. Jadi kalau sekarang buku IBR Anda masih bersih, mulus, berarti Anda jarang pakai buku IBR. Next. Bukan membuat orang menjadi leader, tapi mencari orang yang mau menjadi leader. Jadi sebenarnya di prinsip dasar di bisnis MLM ini, Anda bukan mencetak leader, mohon maaf. Jadi seringkali ada bahasa Imogen tidak takut ditinggal pemain bintang karena Imogen selalu mencetak pemain bintang. Ya, kata-kata itu hanya kata-kata motivasi. Tapi yang benar, Imogen akan selalu mencari pemain bintang. Dari teman-teman yang hari ini ikut Zoom ini, ada sekitar 113, ya ini adalah bagian dari ribuan orang yang memang pengen sukses di Imogen. Saya punya grup Diamond Club itu ada hampir 90 orang. Dan saya lihat para Diamond, para highlight pun yang belajar ini hanya separuhnya, itu pun nggak mencapai. Terus di grup eksklusif itu ada sekitar 200-an orang, itu peraih motor ke atas, itu yang ikut training hari ini juga nggak nyampe separuhnya, teman-teman. Jadi ini bukti bahwasanya seorang peraih motor pun, seorang peraih highlight pun, saat ini banyak yang tidak mau belajar, teman-teman. Coba cek para Royal Crown, berapa leader Anda yang hari ini ikut? Silakan teman-teman cek tim Anda, tulis di kolom komentar berapa tim Anda yang hari ini ikut training ini. Silakan tulis di kolom komentar. Sama sekalian silakan saya kasih waktu 2 menit, telepon leader-leader Anda. Ayo ikut training. Kalau Anda mau mencari leader, Anda harus proaktif. Anda harus arahkan tim Anda untuk ikut training. Kenapa? Karena leader dibentuk dari satu training ke training berikutnya. Silakan dicek berapa jumlah leader Anda yang hari ini ikut training Zoom ngaji saya. Silakan. Tulis di kolom komentar berapa orang tim Anda yang ikut. Cuma saya di Zoom, 2 orang di FB. Oke. Silakan yang lain mana komennya? Ada 100 orang lebih. Silakan tulis komentar ya. Silakan dicek, ayo mari untuk leadernya. Nah, tulis di kolom komentar ya. Timnya ada berapa orang yang join ikut training ini gitu. Nah. Oke, silakan. Saat kita mau gencong, saya di 2 orang, wah 2 orang aja, 3 orang aja. Oke. Tidak ada Pak, 2 di Zoom, 2 di FB. Insya Allah ada 4 orang bos. Yes. 3 orang di Zoom, 2 orang di Facebook. Mantap. Pak Agus Loka. Di Zoom ada 6. Oke. Bapak Misdi 1 orang Pak. Ibu Septiama Imogen. 5 di Facebook Pak. Oke.
Bu Is Indrani, 3 orang Pak di Zoom. Oke, ayo, mari yang belum dicek untuk timnya. Tadi bahkan dikasih waktu juga untuk ditelepon ya, mari. Ya, silakan telepon leader yang anggap Anda bagus, telepon. Ikut training hari ini. Kalau Anda saat ini hanya satu orang, Anda hanya sendiri yang ikut training ini, ya mohon maaf, bisnis Anda nggak berkembang. Kenapa? Karena saya sudah melakukan training ngaji ini sudah hampir berapa kali pertemuan. Udah hampir 8 ya, 6 sisa dari Mr. L kemarin. Jadi udah sekitar 6 kali, 6 minggu kali, berarti udah hampir 2 bulan. Jadi kalau hari ini Anda yang ikut training hanya Anda sendiri, atau masih sedikit tim Anda, hati-hati, bisnis Anda bermasalah, teman-teman. Waspadalah. Dan hari ini saya juga cek dari Aquila Diamond ke atas, itu ada sekitar 90 orang yang ikut hanya separuhnya, sisanya nggak ada. Terus yang dari Prime Motor ke atas, yang ada di grup eksklusif, bahkan mereka sudah pernah menjadi pembicara di Zoom, sekarang pun yang ikut hanya sekitar 30-an. Jadi menurut saya bisnis kita saat ini sangat berbahaya, teman-teman. Kenapa? Karena banyak leader yang nggak mau belajar. Jadi hari ini saya tekankan bisnis Imogen sedang berbahaya. Kenapa? Banyak leader yang tidak mau belajar. Nah, ini PR buat kita semua, buat Anda juga, para leader. Kalau timnya sudah tidak ada yang ikut training, waspadalah. Waspadalah. Dan itu sudah saya selalu ingatkan, baik pada diri saya sendiri. Bisnis saya ini adalah bisnis kita pribadi. Kalau memang dari kita nggak ada yang aktif, kita sendiri yang aktif, teman-teman. Teman-teman bisa lihat selama puasa ini saya ada alasan puasa, saya tetap bantu tim. Ramadan saya hampir seminggu pergi ke Lampung untuk bantu tim Lampung. Terus kemarin saya lakukan training ODC di Bali, dan itu saya lakukan. Jadi nggak ada alasan puasa, teman-teman. Kenapa? Karena kita bisnis. Kalau apa ada alasan, dikit alasan, ya sukses hanya angan-angan aja gitu loh. Jadi hari ini bisnis kita sedang ada masalah. Kenapa? Yang ikut Zoom hanya 118. Dari total leader Prime Motor dan Diamond Above itu ada sekitar 400-an lebih, bahkan 500 lebih ya. Atau mungkin dari peserta anniversary kemarin 500, yang mau belajar hanya cuma 100 orang. Jadi buat saya, hati-hati bisnis Anda yang masalah. Kenapa? Karena leader-leader Anda tidak mau belajar. Kalau leader-leader Anda nggak mau belajar, ya wassalam. Bisnis Anda akan turun, omset akan turun, bahkan akan hilang. Seperti itu. Silakan, next, Mas Iban. Ya, ada Rita, yang penting banyak. Jadi setiap kali acara, usahakan perbanyak orang yang ikut di jaringan Anda. Bisa jadi Anda buat challenge, buat hadiah. Bahkan kita sebenarnya di acara ngaji ini kita ada hadiah 10 juta di akhir sesi. Buat teman-teman yang aktif ikut Zoom. Dan itu sebenarnya challenge buat teman-teman gitu loh. Dan Anda sebenarnya juga bisa ngajak tim Anda, dikasih challenge. Buat tim yang ikut Zoom berapa kali, Anda kasih produk Imogen. Atau dikasih pulsa. Karena memang karakter orang Indonesia itu, teman-teman, mereka itu akan bergerak jika mereka dikasih hadiah. Makanya hari ini saya juga cukup prihatin, yang training Zoom kita hanya sekitar 100-an. Dari total member Imogen seluruh desa, angka 100 itu sangat sedikit.
Dan ya saya sendiri itu berpikir bahaya. Kenapa? Ini bisnis edukasi. Kalau yang belajar hanya sedikit, ya leadernya juga akan pertumbuhan sedikit, ya sangat bahaya. Jadi hari ini saya akan kasih Anda warning, kasih Anda waspada. Jika bisnis Anda, tim Anda nggak ada yang ikut training, waspadalah seperti itu. Next, Mas. Ya, karena pada dasarnya kuantitas mengalahkan kualitas, teman-teman. Jadi kalau Anda saat ini daftar namanya hanya 10, terus yang ikut acara hari ini hanya 1 orang Anda sendiri, ya jangan berpikir bisnis akan tumbuh. Gitu, teman-teman. Kenapa? Karena prinsipnya kuantitas mengalahkan kualitas. Jadi kalau kuantitas Anda saat ini mengalahkan kualitas, maka semakin sedikit tim Anda, ya kualitas Anda juga semakin sedikit. Tapi semakin banyak tim Anda ikut training ini, maka kualitasnya juga akan semakin naik, teman-teman. Jadi, ayo, tolong banget, hari ini Anda renungkan, mau bawa kemana bisnis Imogen Anda, teman-teman, bisnis MLM Anda. Kalau apa yang Anda lakukan hanya gini-gini terus, Anda ikut training sendiri terus, ya waspadalah. Karena bisnis Anda pasti nggak akan berkembang. Itu pasti, teman-teman. Ya saran saya apa Pak? Ya saran saya segera perbaiki kualitas tim Anda, atau kalau memang Anda sudah kuat lagi di bisnis ini, ya sudah tinggalkan bisnis ini, teman-teman. Kenapa? Karena Anda tidak melakukan apa-apa di bisnis ini. Gitu loh. Percuma saya tiap minggu ngadain training, kuantitas yang ikut aja makin menurun kan. Itu bukti kalau leader aja, Pride Diamond, Royal Crown, ini bahkan ada beberapa Royal Crown yang nggak ikut training saya hari ini. Ya, sangat disayangkan, teman-teman. Apapun alasannya, ya sebenarnya kan ini training saya kan cuma seminggu sekali. Harusnya teman-teman memang kalau memang mau belajar ya harus diatur jadwalnya. Oh, tiap Rabu pagi saya harus ikut training ngaji. Jadi nggak ada alasan ngurus anak, ngurus itu. Karena anak itu bukan alasan, anak adalah tujuan. Kalau Anda punya pekerjaan rumah, ya sebenarnya kalau Anda seorang pengusaha yang besar, pekerjaan rumah itu bisa didelegasikan kepada orang lain. Jadi kalau Anda sekarang ini masih ngurusi pekerjaan rumah, nyuci, dan sebagainya, berarti bisnis Anda belum besar. Kenapa? Anda nggak bisa gaji orang. Harusnya Anda sudah punya prinsip, saya harus gaji orang. Gitu loh. Oke, next, Mas. Halo. Iya, sudah Pak. Ya, jadi ini prinsipnya, silakan di screenshot. Ini tulisan yang sangat luar biasa ya teman-teman. 10 presentasi yang jelek lebih baik daripada 1 presentasi yang hebat. Saya kemarin ketemu yang namanya Pak Aji dari Bali. Ya, sangat luar biasa. Presentasinya sangat luar biasa. Mantan preman, dia bisa tembus AILA. Dan buat teman-teman hari ini belum tembus AILA, jangan sampai kalah sama Pak Aji Dam. Pak Aji Dam itu presentasi dari Denpasar ke mana? Ke Klungkung, ke mana? Singaraja, itu jaraknya 3-4 jam sekali jalan. Dan beliau lakukan secara attitude apa ya? Beliau hanya satu yang saya lihat, semangat tiap hari beliau presentasi gitu loh. Jadi kalau hari ini Anda belum ada jadwal presentasi, waspadalah. Bisnis Anda dalam keadaan berbahaya. Berbahaya buat siapa? Ya, buat bisnis Anda. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang ada sekarang ini belum ada jadwal presentasi, waspadalah. Gitu. Oke, alhamdulillah ini yang Zoom naik 10 orang, tadi dari 117 sekarang 127.
Silakan teman-teman, saya kasih waktu juga, telepon sebentar leader-leader Anda. Ayo ikut acara Zoom atau bisa nonton di live ya. Gitu loh, teman-teman. Oke, next, Mas. Ya, ini adalah kata-kata. MLM adalah permainan angka. Jadi semakin banyak Anda presentasi, maka semakin banyak nilai closing yang Anda dapatkan. Seperti itu, teman-teman. Oke, next, Mas. Mas, minta tolong di unmute. Ini siapa nih namanya? Muncul, berisik. Yuk, kita lihat angkanya. Next. Ya, ini kita akan belajar dari seorang Jordan Adler. Dia adalah salah satu top leader MLM dunia. Best of the best heroes di bisnis network marketing. Apa aja sih yang beliau lakukan? Next. Kalau Anda merekrut 20 sampai 30 orang untuk memulai, sepertiga tidak di unmute, mute aja tuh siapa. Kalau nggak dikeluarin aja yang bikin berisik. Oke, silakan. Silakan yang bikin berisik keluar aja dari Zoom ini. Anda mau belajar sama saya juga boleh, nggak belajar juga boleh. Saya mending latih 1-2 orang, tapi mereka serius menjadi leader. Tolong hargai saya. Kalau Anda mau jadi pembicara, silakan jadi pembicara kalian kita. Oke, kita lanjutin ya. Kalau Anda 20-30 orang memulai, sepertiga tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau Anda hanya prospek sedikit orang, ya beberapa orang itu melakukan apa-apa. Sepertiganya melakukan sedikit, sepertiganya punya yang bagus. Salah satu dari mereka membangun ribuan orang. Jadi di bisnis MLM itu, Anda harus menemukan minimal 8 leader aktif Anda di awal. Kalau mereka nggak aktif, ya Anda buang aja mereka. Mas, aja di orang, ganggu nih berisik nih siapa orang. Oke, Pak, silakan. Masih Ban? Oke, Pak. Iya. Kalau masih ada yang berisik, saya matiin ini. Oke, Pak, siap. Sudah buang aja yang berisik gitu. Ya, kalau memang masih berisik, saya nggak akan lanjutkan training saya. Gimana teman-teman, mau dilanjut nggak nih training saya ini hari ini? Silakan yang mau dilanjut tulis komentar, lanjut atau berhenti. Kalau berhenti, saya berhenti hari ini. Yang mau menghargai saya, silakan keluar dari training saya. Kalau memang lanjut, tulis lanjut. Kalau berhenti, berhenti. Saya akan berhenti aja. Gitu.
Karena saya buat materi ini juga butuh waktu, teman-teman. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman nggak mau menghargai saya, ya sudah, saya juga nggak butuh penghargaan dari Anda. Gitu loh. Oke, sangat luar biasa sekali. Mohon dikondisikan dulu ya untuk teman-teman ya. Kita fokus materi terlebih dahulu, oke? Ya, kita kembali lagi ke screen. Jadi kalau Anda merekrut 20-30 orang untuk memulai, sepertiga tidak melakukan apa-apa, sepertiga melakukan sedikit, sepertiga punya ingat bagus. Jadi kalau Anda saat ini belum mempunyai 8 leader aktif di bisnis Anda, ya jangan berharap bisnis Anda akan tumbuh. Apa yang harus dilakukan? Yang harus Anda lakukan adalah Anda presentasi, atau yang kedua adalah Anda keluar dari bisnis ini, gitu loh. Kenapa saya selalu bilang keluar saja, atau berhenti aja dari bisnis ini? Ya karena kalau Anda nggak melakukan apa-apa di bisnis ini, ya percuma, gitu loh. Apa sih yang mau Anda cari, gitu loh. Anda udah join Imogen, Anda nggak melakukan apa-apa, ya percuma, gitu loh. Kecuali kalau Anda memang hanya sebagai konsumen dan dapat diskon harga produk, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang Anda serius bangun bisnisnya, tapi Anda tidak melakukan apa-apa, berarti Anda bukan serius, gitu loh. Makanya banyak leader yang sudah 2 tahun, 3 tahun, bisnisnya stagnan, masih hanya dapat HP, bahkan ada yang nggak dapat apa-apa. Bahkan ya dari yang maaf, banyak para peraih Ayla saat ini sudah hampir 2 tahun, mereka nggak bisa naik-naik ke HRV. Kenapa? Ya karena dia nggak melakukan apa-apa, teman-teman. Jadi posisi Anda, walaupun Anda sudah seorang Royal Crown pun, peraih rumah mewah pun, kalau Anda nggak melakukan apa-apa, bisnis Anda pasti akan turun, gitu loh. Teman-teman bisa lihat saya tiap hari melakukan training buat edukasi, kan kemana-mana, saya bulan puasa saya masih presentasi, teman-teman. Kenapa ya? Karena saya ingin bisnis saya tumbuh, gitu loh. Saya tidak mau tergantung sama leader-leader yang manja, gitu loh. Banyak sekali leader yang manja, yang sedikit baperan, banyak drama, modus, ya. Orang-orang seperti itu kalau saya tinggalin aja, gitu loh. Atau kalau memang mereka udah nggak nyaman dengan bisnis ini, sudah keluar aja dari bisnis ini, gitu loh, teman-teman. Nah, itu nanti kalau Anda memang mau tahu, ada di buku Beach Money. Itu di situ bukunya sangat menampar kita lah. Bahasanya memang sedikit keras, tapi sebenarnya itu untuk pembelajaran ke diri kita bahwa ini bisnis. Kalau Anda hanya lambat-lambat, ya sudah, bisnis Anda nggak akan berkembang, gitu loh. Next. Ya, ini angkanya ya teman-teman. 10 orang yang Anda prospek, dari 30 orang tadi itu 10 orang tidak melakukan apa-apa, 10 orangnya melakukan sedikit, akhirnya tumbuh ada 3 orang yang join dari 10 gerakan orang itu. Ada 9 orang yang aktif, lumayan aktif, dia bisa menghasil 100 orang. Dan Anda bisa menemukan 1 orang yang bisa membuat bisnis Anda tumbuh menjadi 1.000 orang. Nah, itu seorang pemimpin. Bapak Ibu bisa lihat di majalah Imopreneur. Majalah Imopreneur, pastikan tolong ditunjukin. Ya, di majalah Imopreneur itu Anda bisa lihat yang above itu saat ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hanya 17 orang. Tapi dari 17 orang itu bisa menghasilkan ribuan orang, Bapak Ibu.
Anda bisa lihat itu di tangan Mas Iban tuh, ada majalah. Nah, itu leader-leader aktif ya teman-teman. Hanya berapa? 17 orang. Bayangin teman-teman, 17 orang raih Crown Above, Crown dan Royal Crown. Ya, kalau yang di belakangnya masih di balik majalahnya. Nah, belakangnya itu adalah para demon. Para demon kemarin buat majalah berapa orang masih 60 ya? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4, 24 tambah 24, 48. Jadi peraih Ayla yang mau bangun personal branding hanya sekitar 48 orang. Sisanya karena peraih Ayla yang nggak tahu gitu loh. Bodoh amat mereka sama bisnisnya. Dan kalau mereka bodoh amat sama bisnisnya, apakah kita juga akan terus-terusan berbisnis bekerja sama dengan mereka ya? Kita juga bodoh amat gitu loh. Jadi di sini kita juga akan bodoh amat sama leader yang bodoh amat dengan training-training kita gitu loh. Dan kita juga ke depannya akan seleksi leader-leader yang mengundang saya, kalau mereka nggak proaktif, saya nggak akan datang teman-teman. Kenapa ya? Karena mereka nggak menghargai training-training yang saya buat gitu loh. Kalau mereka jadi nggak mau menghargai training-trainingnya yang dibuat, oke lah, Anda semua nggak menghargai saya hari ini. Boleh, silakan. Saya nggak melarang. Silakan Anda nggak menghargai saya. Tapi tolonglah hargai training-training yang kita buat. Kalau memang bisnis Anda mau besar. Cuma kalau Anda nggak mau menghargai training-training yang kita buat, atau mungkin alat-alat bantu yang kita buat, ya sudah. Saya juga nggak akan terlalu serius sama Anda, gitu loh. Karena Anda juga akan buang-buang waktu kami, gitu loh. Makanya kami tim Imoline akan terus membantu leader-leader yang aktif. Leader-leader yang masak bodoh juga kita masak bodoh juga, gitu loh. Nah, sekarang silakan tulis di kolom komentar sekarang posisi Anda leader masa bodoh atau leader aktif. Kalau memang leader aktif, silakan minggu depan undang banyak tim Anda. Kalau memang leader masa bodoh ya minggu depan Anda hadir sendirian, atau kalau perlu minggu depan Anda nggak hadir. Silakan tulis. Oke, silakan ditulis untuk teman-teman sekalian ya. Mau masa bodoh atau aktif? Oke, luar biasa nih. Coba, ayo mana semangatnya? Oke, leader aktif. Oke. Leader aktif Pak Bos. Leader aktif Pak. Oke. Aktif Pak Bos. Oke, luar biasa sekali. Untuk di Facebook, di YouTube juga silakan bisa di komen saja. Mau aktif atau mau bodoh amat ya. Nah, oke. Leader aktif Pak Bos. Luar biasa sekali. Leader aktif. Ya. Aktif. Oke, siap Pak. Ya, silakan di next Mas Iban. Ya. Oke. Kalau memang Anda leader aktif, Anda harus punya rumus. Ya, di depan Anda ada tulisan, silakan di screenshot atau difoto atau ditulis. Anda harus sponsori rekrut pribadi berapa? 30 orang rekrut pribadi dalam waktu maksimal 6 bulan. Jadi kalau Anda besok training hanya masih Anda sendiri atau masih hanya 2-3 orang yang ikut training ini, ya berarti bisnis Anda itu dalam masa bahaya. Kenapa? Karena Anda sendiri tidak mau aktif. Leader yang aktif itu Anda harus sponsori 30 rekrut pribadi dalam waktu maksimal 6 bulan. 20 rekrut pribadi dalam waktu maksimal 3 bulan, 10 rekrut pribadi dalam waktu 1 bulan, dan 4 rekrut pribadi dalam waktu 1 minggu. Jadi kalau minggu depan teman-teman yang hadir hari ini masih sendirian ikut training Zoom saya, berarti Anda tidak aktif. Kenapa? Anda tidak menjalankan rumus. Ini rumus ya teman-teman.
rumus ini sudah dipakai oleh jutaan leader-leader top MLM di seluruh dunia. Mereka melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi kalau teman-teman tanya rumusnya ya ini, sponsori 30 rekrut pribadi dalam waktu 6 bulan. Atau minimal 4 rekrut pribadi dalam waktu 1 minggu. Jadi kalau minggu ini Anda tidak rekrut pribadi, berarti Anda tidak aktif. Dan kalau Anda tidak aktif, jangan berharap bisnisnya aktif. Dan kalau bisnisnya tidak aktif, jangan berharap bonus Anda tidak aktif juga. Jadi semua tergantung diri Anda, teman-teman. Anda mau aktif atau enggak, Anda mau masa bodoh apa enggak, terserah Anda. Ini bisnis Anda, ini tim Anda, berapa Anda yang mau dapat bonus ya tergantung Anda. Gitu loh. Jadi kalau ada orang, Pak bonus saya kecil ya, Anda nggak melakukan apa-apa gitu loh. Fakta yang aktif membangun bisnis ini bonusnya ratusan juta, banyak banget teman-teman. Jadi kalau Anda saat ini bonusnya masih puluhan ribu, ya mohon maaf, Anda belum aktif gitu loh. Karena Anda nggak melakukannya di depan Anda ini. 30 rekrut pribadi, atau minimal 4 rekrut pribadi dalam waktu 1 minggu. Gitu. Next. Ya, ini buku Number by Eric Bohr. Saya sudah punya bukunya, GoPro ya, salah satunya. Gitu. Next, Mas. Ya, ini MLM adalah angka, Anda bisa lihat di depan Anda. Silakan di screenshot juga boleh, atau di foto, atau ditulis. The number of 100. Jumlah dari 100 orang. Dari 100 orang yang Anda prospek, 70% itu menjadi konsumen. Kalau konsumen, jangan dipaksa untuk rekrut ya, Mas. Ya, teman-teman. Jadi biarkan mereka layani sebagai konsumen. Bayangkan kalau Anda bisa melayani 100 konsumen tiap bulan. Jadi tiap awal bulan seperti ini awal bulan Mei. Usahakan Anda telepon tuh langganan Anda. Telepon. Halo Pak Budi, apa kabarnya? Imogen M-nya sudah habis ya. Hari ini mau order 2 atau 3 box. Gitu. Atau kalau mau sekalian nih paketan, teman-teman bisa follow up tuh konsumen-konsumen Anda. Halo Bu Rizka, apa kabar? Hari ini bulan ini kita ada promo nih, belanja 10 box. Kita akan kasih free 1 box. Bisa nggak? Bisa. Bayangin kalau Anda punya 100 konsumen, mereka beli paket minimal 10 box aja, maka di bisnis Anda ada 1000 box terjual. Jadi itu hanya kita melayani konsumen aja, teman-teman. Nah, konsumen tugasnya hanya untuk sebagai pemakai. Nah, kalau mereka nggak melakukan rekrut pribadi ya wajar. Gitu. Terus dari angka 100 itu 20% adalah social enrollers. Maksudnya apa ya? Mereka hanya sambil konsumsi, mereka ngomong kalau gitu, Mbak, Mas, saya minum Imogen M, alhamdulillah bisa punya bayi berarti. Nah, itu orang-orang seperti itu 20% di tim Anda. Terus sisa 5% itu retailer. Retailer itu ya dia hanya sebagai retail, jualan, belanja, jual, belanja. Ya jualan aja, bukan pembangun bisnis. Jadi harus paham antara penjual sama pebisnis. Kalau penjual dia hanya ingin dapat keuntungan langsung, keuntungan pribadi. Kalau pebisnis dia akan membangun jaringan. Terus ada 3% sebagai recruiter, dia akan merekrut 6-10 orang. Dan sisanya 2% super recruiter, dia akan merekrut lebih dari 10 orang.
Super recruiter rata-rata merekrut 27 orang. 70% distributor berasal dari super recruiter. Ya, sama dari yang Anda lihat di majalah tadi, hanya ada 17 crown above. Nah, mereka akan menghasilkan 70% distributor di Imogen. Seperti itu, teman-teman. Oke, next, Mas Iban. Ya, ini kita belajar dengan Mark Yarnell. Mark Yarnell adalah salah satu top leader MLM dunia. Dia melakukan rumus seperti ini. 200 dia undang untuk hadir di pertemuan, 120 bisa buat janji datang, 70 orang datang, 13 poin, dan 1 menjadi leader. Luar biasa nggak, teman-teman? Jadi kalau Anda saat ini belum punya leader, ya karena Anda belum melakukan undang 200 orang. Gitu. Makanya bisnis Anda sudah 2 tahun, 3 tahun, nggak berkembang-kembang, karena Anda nggak melakukan ini, rumus matematika ini, teman-teman. Silahkan Anda tulis di buku Anda, berapa orang yang mau undang besok untuk ikut tren saya. Leader-leader Anda. Nah, itu. Kalau Anda saat ini masih sedikit, ya harus perbanyak, teman-teman, mengundang. Atau kalau enggak, ke depan kita ada Imogen review online, kita akan buat setelah Lebaran ya. Jadi di situ saya akan berharap teman-teman yang serius undang timnya untuk ikut Imogen review online. Nanti kita akan lakukan 2 minggu sekali. Caranya nanti Pak Crown, Royal Crown untuk berbicara di situ. Nah, Mark menerima $50 USD atau 750 juta per dari leader tersebut. Gimana, teman-teman? Kira-kira Anda sudah menemukan satu leader yang potensial nggak di bisnis Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Sudahkah Anda menemukan leader aktif di bisnis Anda? Silakan Mas Iban tulis di chat room. Sudahkah Anda menemukan satu leader aktif di bisnis Anda? Oke. Oke, silakan untuk teman-teman sekalian. Apakah sudah menemukan leader yang aktif gitu kan? Ya, di tim Anda itu gimana? Oke. Wah, luar biasa sekali. Alhamdulillah sudah, Pak Bos. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak Bos. Sudah, Pak Bos. Oke, luar biasa sekali. Alhamdulillah sudah super aktif juga. Wah, sudah, Pak Bos. Alhamdulillah sudah satu leader aktif, Pak Bos. Wah, luar biasa. Ya, alhamdulillah sudah ada Pak Bos. Ya. Oke, untuk teman-teman di sosmed juga silakan di komen saja. Sudah menemukan leader aktif belum, gitu ya kan? Silakan bisa di komentar saja kiranya. Ya, jadi kalau saat ini Anda belum menemukan leader aktif, ya Anda harus melakukan yang Mark Yarnell lakukan. Dia mengundang 200 orang, dia membuat 120 janji untuk datang di pertemuan, 70 orang datang, 13 dan 1 leader aktif. Itu rumusnya, teman-teman. Jadi kalau bisnis Anda bilang sudah menemukan leader aktif, tapi bisnis Anda nggak jalan-jalan, tingkat Anda hanya Ayla abadi atau motor abadi, itu sebenarnya belum aktif, teman-teman. Menemukan leader aktif itu jika dalam 1 tahun ini bisnis Anda naik. Jadi kalau bisnis Anda 1 tahun ini hanya dapat HP abadi atau motor abadi atau Ayla abadi, nggak naik ke HRV atau rumah mewah, berarti Anda belum menemukan leader aktif. Mohon maaf. Yang Anda bilang aktif itu aktif gimana? Gitu loh. Leader aktif itu dia akan merekrut lebih banyak orang. Gitu. Dan secara bisnis Anda tumbuh.
Tapi kalau Anda bilang sudah menemukan leader aktif, bisnis Anda nggak tumbuh-tumbuh, itu bukan leader aktif, teman-teman. Mohon maaf. Kenapa? Ya karena bisnis Anda nggak tumbuh, gitu loh. Berarti dia bukan leader aktif, gitu loh. Mereka hanya penjual aktif bisa. Leader aktif itu dia mau ikut pertemuan, mereka mau baca buku, mereka ikut training, mereka mau rekrut orang, itu aktif gitu. Tapi kalau mereka hanya jualan aktif, ya itu dia hanya penjual. Jadi mohon maaf, yang Anda tulis tadi belum leader aktif ya. Orang-orang yang Anda anggap leader aktif itu mereka belum leader aktif, mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Jadi kalau saya lihat ada beberapa, saya sudah menemukan, Pak, itu belum leader aktif, karena faktanya bisnis Anda belum tumbuh. Ada yang sudah abadi 2 tahun, alam lulu, malulah. Ada yang motor, 2 tahun motor, melulu nggak naik-naik, ayolah. Berarti leader Anda itu bukan leader aktif. Sorry, mohon maaf. Leader yang tulis yang Anda anggap aktif itu bukan leader aktif, mohon maaf. Solusinya gimana, Pak? Ya, Anda harus melakukan Mark Yarnell tadi. Gitu loh. Oke, Mas. Next. Nah, ini ada Bill Britt, seorang founder, seorang crown ambassador dari suatu MLM di dunia. Income dia 6 juta atau kalau ditulis 100 miliar per tahun. Kira-kira teman-teman saat ini mau penghasilan berapa sih di bisnis ini? Yuk tulis di kolom komentar, berapa jumlah penghasilan Anda per tahunnya? Kira-kira berapa atau per bulannya berapa? Yuk silakan tulis. Yang serius belajar, silakan tulis berapa penghasilan yang Anda inginkan per bulannya. Oke, silakan teman-teman. Silakan. Ya, untuk ditulis silakan ya, tulis. Wah, luar biasa sekali nih. Ibu Anis Korea 50 juta, Pak. Nah, Ibu Kalina Ahzar nih pengen 20 juta per bulan. Ibu Hamsyah Rahman per bulan 5 sampai 10 juta. Nurul Mu'arafa, saya mau 30 juta per bulan. Septiani Imogen 30 juta. Dimyati Masar Sokis Imogen per bulan 200 juta. Yanto 100 juta. Luar biasa. Per bulan 5 juta, Pak Bos. 100 juta, Pak. Pak Misdi, Pak Sumarni, Makassar 10 per bulan, 10 juta per bulan. Teman-teman yang di sosmed juga, silakan bisa diketik saja berapa penghasilan yang Anda inginkan. Silakan dituliskan saja. Oh, bisa. Ya. Oke. Pertanyaannya, Anda nulis 50 juta, Anda nulis 100 juta, Anda nulis 200 juta. Anda mau melakukan yang seperti Bill Britt lakukan? Yaitu dia melakukan 1.200 presentasi, teman-teman. Anda mau nggak melakukan seperti yang Bill Britt lakukan? Kalau Anda nggak mau melakukan ini, mohon maaf, tulisan tinggal tulisan. Impian tinggal impian. Kenapa? Karena Anda nggak membangun yang namanya goal setting. Salah satu goal setting adalah Anda melakukan 1.200 presentasi. 1.200 presentasi berarti dibagi 12 bulan, itu sekitar 100 presentasi per bulannya. 100 presentasi per bulannya, kalau dibagi 30 hari, berarti ada sekitar 30 presentasi tiap harinya, teman-teman. Hah? Berani nggak? Kalau nggak berani, ya mohon maaf. Tulisan yang Anda tulis tadi itu hanya angan-angan anak TK. Hanya angan-angan anak TK. Karena kenapa? Karena untuk mencapai angka ratusan miliar itu Anda harus melakukan kerja.
Nah, salah satunya kalau Anda mau dapat penghasilan 100 miliar minimal, ya Anda harus melakukan ini, teman-teman. 1.200 presentasi selama setahun. Berarti kalau dibagi 12 bulan berarti 100 presentasi sebulan. Kalau dibagi per hari, 100 dibagi 30 hari ada sekitar 35. Ya. Jadi kalau Anda nggak melakukan ini, Pak, saya kalau 1.200 nggak mampu, ya sudah 10%-nya saja. Atau kalau enggak, ya aja. Per hari minimal Anda lakukan 1 presentasi. Sudahkah Anda melakukan presentasi hari ini? Kalau belum, ya mohon maaf. Angka 20 juta, 50 juta. Bahkan ada yang nulis tadi 5 juta. Anda nggak akan dapat 5 juta. Apa ya? Karena Anda nggak mau presentasi. Gitu loh. Karena intinya bisnis ini ya presentasi, teman-teman. Anda masuk kalau Pak Haji, dia secara teknologi nggak paham, mantan preman, tapi dia rajin presentasi, akhirnya tembus AILA, gitu loh, teman-teman. Jadi hari ini Anda nulis 5 juta penghasilan, tapi kalau Anda hari ini nggak mau presentasi, sudah, lupakan saja bisnis ini, teman-teman. Mumpung setelah acara ini Anda keluar, Anda lakukan perpisahan sama klien Anda. Klien, mohon maaf, saya nggak sanggup untuk melakukan bisnis ini. Mending saya jual jadi tukang parkir aja sehari bisa 100.000. Masuk Anda berusaha nggak nyampe 100.000 kan? Seperti itu. Oke, next, Mas. Rick DeVos dan Jeff Endel, dia founder MW, omset dia 88 miliar atau 13,2 triliun per tahun. Dia rekrut 500 orang, 49 keluar, dan sisanya 5 menjadi leader. Ya, inilah contoh leader besar, teman-teman. Apa yang mereka lakukan, teman-teman. Di Rick DeVos ini dia 500 rekrut, 49 yang dia rekrut hanya mundur, mati. Yang tersisa hanya 5 orang. Jadi kalau hari ini Anda baru rekrut 1 orang dan 1 orang itu mati, ya sudah, bisnis Anda pasti mati, teman-teman. Jadi kalau hari ini Anda nggak melakukan apa-apa, mohon maaf, mending hari ini setelah ikut training acara ini, Anda salaman sama plan aktif Anda, plan saya mundur dari bisnis Imogen. Saya nggak sanggup. Kata Pak Rudi, saya harus rekrut 500 orang. Gitu. Ya, malu sama tukang parkir, ya benar Mas Wawan. Gitu. Jadi kalau Anda hari ini bisnis nggak melakukan apa-apa, mending mundur. Mending buat surat pernyataan kayak kemarin itu, mantan upline-nya Mas Wawan itu. Udah nggak sanggup, udah menyerah. Kaki gajah. Ya dia kenapa kaki gajah? Karena dia sendiri nggak melakukan presentasi, teman-teman. Jadi Anda cuma dapat 1 kaki yang aktif, Anda juga bisnisnya nggak bertumbuh. Jadi mending ikuti mantan upline-nya Mas Wawan sama Pak Demian itu, dia bendera putih, menyerah. Menyerah aja. Karena 1 kakinya gentong, 1 kakinya jalan. Kenapa 1 kakinya nggak jalan? Ya karena nggak presentasi. Nggak bisa kita tukang nyuruh orang, presentasi, kita tidak presentasi. No. Teman-teman bisa lihat, saya saat ini tiap hari presentasi, teman-teman. Bulan puasa kemarin saya ke Lampung, ke Bali, saya masih melakukan presentasi, teman-teman. Gitu loh. Jadi kalau hari ini Anda mau presentasi, mending Anda buat surat pengunduran diri. Langsung ke Mbak Bu Lili, saya sanggup, saya mau mundur saja. Ya kan? Daripada Anda lama-lama di Imogen, nggak dapat apa-apa, mending mundur saat ini aja.
mending Anda jadi ibu rumah tangga yang baik, terima gaji dari suami, ya harus pasrah. Di suaminya segitu ya sudah pasrah. Tapi kalau memang Anda punya rasa pengen membantu suami, memiliki penghasilan yang luar biasa, Anda harus bergerak, teman-teman. Anda harus presentasi gitu loh. Jadi kalau Anda hari ini nggak mau presentasi, mending mundur saja dari bisnis ini. Gitu. Karena nggak gampang, teman-teman. Bahkan ada HRV akhirnya mundur. Kenapa? Ya, karena nggak gampang, satu kakinya berat belah. Kenapa ya? Karena dia nggak mau presentasi lagi, gitu loh. Nggak bisa, teman-teman. Apapun ceritanya bisnis itu harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Anda bisa lihat lah iklan kok di TV. Walaupun omsetnya sudah miliaran, mereka masih melakukan iklan di TV. Nah, Anda sekarang per bulan omsetnya berapa Anda? Omset nggak nyampe 10 juta, 20 juta, pengen penghasilan 50 juta, nyimpi. Mending Anda sudah nggak kuat, bisnis ini Anda mundur saja. Gampang kan? Mundur saja. Buat surat pernyataan di atas materai, kirim ke Bu Lili. Saya mundur saja dari bisnis ini, silakan. Karena nggak gampang, teman-teman. Gitu loh. Bisnis ini nggak gampang. Karena Anda harus bekerja, harus mau bekerja. Kalau Anda nggak mau bekerja, hanya rebahan aja. Saya lihat beberapa leader ikut training aja masih rebahan kan, nyetet juga nggak mau nih. Jadi ya mereka wajar nih, ditinggal. Saya bisa lihat video-video Anda. Jadi bisnisnya nggak akan berkembang, teman-teman. Itu. Oke. Next, Mas. Ini ada lagi Jeff, top earner dari perusahaan Manatek Inc. Ini Manatek adalah salah satu perusahaan MLM terbesar juga di dunia. Dia melakukan 2000 presentasi, teman-teman. Dia mensponsori 27 orang sebulan. Dan hanya menemukan satu leader, teman-teman. Luar biasa nggak? Luar biasa, teman-teman. Presentasinya 2000 presentasi, dia sponsori 27 sebulan, tapi yang hanya jadi leader hanya satu. Tapi satu leader itu namanya Ray Gruber, dia bisa membuat omset 50% di Manatek, perusahaan MLM Manatek. Ngeri nggak? Ngeri, teman-teman. Luar biasa. Makanya bisnis MLM itu ya selalu 3 bulan bahkan 6 bulan pertama itu ya Anda harus buat momentum. Kemarin kita sudah buat training momentum. Masih enggak training momentum? Momentum itu apa? Momentum adalah masa kali kecepatan. Yuk dibuka lagi catatan kemarin. Momentum adalah masa kali kecepatan. Jadi kalau Anda masanya sekarang sedikit dan kecepatan Anda lambat, jangan berharap bisnisnya cepat. Dah, gampang loh. Lanjut Mas Iba. Next. Jadi untuk menemukan satu leader itu sangat berharga, teman-teman. Anda harus wajib melakukan tadi itu. Ada yang 2000 presentasi, 1500. Ya itu. Itu yang harus Anda lakukan, teman-teman. Ya, lanjut Mas. Next. Ya, jadi yang tadi itu yang penting banyak. Lakukan kuantitasnya dulu. Banyak prospek. Mau prospek itu
banyak sekali ya. Kita mungkin prospek, ya kadang kita harus melakukan prospecting, tapi yang terpenting adalah banyak saja. Rekrut, prospek, prospek, udah. Nanti Anda akan menemukan leader-leader yang bagus dari proses yang Anda lakukan itu. Next. Nah, ini download Anda ke Pak Rontok, silakan di screenshot materi ini. Jadi, kenapa download Anda rontok, ambiar, bubar? Ya karena Anda nggak melakukan step tadi, buat daftar nama, presentasi, follow up, join, aktif leader. Karena untuk mencapai leader aktif itu, Anda dibutuhkan hampir 2.000 presentasi, teman-teman. Dan kira-kira sudahkah Anda presentasi 2.000? Ataukah sudah ada presentasi 1.500? Kalau belum, dijamin bisnis Anda akan rontok. Solusinya gimana, Pak? Solusinya Anda harus presentasi lagi, buat daftar nama lagi. Solusi kedua gimana, Pak? Silakan buat surat pernyataan mundur saja. Bendera putih. Kenapa? Ya karena dijamin kalau Anda nggak melakukan apa-apa, bisnis Anda akan rontok, ambiar, bubar. Ingat, sehari Anda tidak presentasi, downline akan istirahat 1 minggu. 1 minggu Anda tidak presentasi, downline akan tidak presentasi 1 bulan. Dan kalau Anda 1 bulan tidak presentasi, jaringan Anda akan bubar, rontok, tok. Dah, itu rumusnya. Tinggal Anda mau jaringan Anda tumbuh atau rontok. Silakan tulis di kolom komentar, jaringan Anda mau tumbuh atau rontok. Silakan tulis di kolom komentar. Jaringan Anda mau tumbuh atau rontok. Silakan tulis di kolom komentar. Yo, tulis di kolom komentar. Ya, jaringannya mau tumbuh atau rontok, tok. Ya, tadi kata Pak Rudi, luar biasa sekali ya. Ya, mau tumbuh Pak. Siap mau jaringan bertumbuh besar. Amin. Mau tumbuh dan berkembang Pak CEO. Mau tumbuh pesat Pak Bos. Tumbuh Bos. Nah, bismillah mau jaringan tumbuh berkembang. Luar biasa sekali. Ya, mau tumbuh pesat. Oke, mau tumbuh Pak Bos. Ya, teman-teman di sosmed juga silakan bisa di komentar saja mau tumbuh atau rontok. Oke. Bisa. Ya. Pertanyaannya, Anda mau bekerja enggak? Gitu loh. Mau tumbuh. Ananya ini Anda semangat, besok setelah acara ini selesai Anda loyo lagi. Silakan next, Mas Iban. Ya, karena sebenarnya MLM itu adalah bisnis yang fun, yang bahagia, yang ceria, yang sangat nyaman gitu loh teman-teman. Jika kita stres, berarti kita menjalankan dengan cara yang salah. Ada di buku Mark Yarnell, tahun pertama di network marketing. Silakan, ini di screenshot, dibuat status di WhatsApp Anda, dibuat status di Instagram Anda, buat status di TikTok Anda, dan silakan di-share ke downline Anda. Silakan di screenshot, saya kasih waktu 20 detik, dan silakan di-share ke grup Anda. Silakan. Karena MLM adalah bisnis yang fun. Jika kita stres, berarti kita menjalankan dengan cara yang salah. Silakan. Jadikan tulisan ini status Anda pagi ini. Jadikan tulisan ini, screenshot ini, kirim ke seluruh tim Anda. Seluruh tim Anda. Kirim. Dan kalau perlu, post
posting di Facebook, di Instagram, dan TikTok Anda. MLM adalah bisnis yang fun, yang menyenangkan, yang bikin bahagia, yang bikin ceria. Jika kita stres, berarti kita menjalankannya dengan cara yang salah. Oke, saya kasih waktu 5 detik lagi, Mas Iban, biar teman-teman nge-share dulu. Oke, silakan teman-teman. Di screenshot, di share dulu di status atau di akunnya masing-masing, ya di Instagram, di Facebook atau di TikTok, ya kan. Ya, bahwasanya MLM adalah bisnis yang fun, luar biasa sekali. Oke, silakan di screenshot dan di share gitu kiranya ke teman-teman sekalian. Sudah di-share ke tim Anda. Oke, silakan di-share kepada timnya untuk bisa memotivasi juga kiranya. Luar biasa sekali, bukan? Oke. Oke, Mas Iban. Next. Oke, Pak. Nah, ini istilah patah satu tumbuh 1000. Dari satu keluar akan tumbuh 1000 lagi. Dan pepatah ini akan benar jika Anda melakukan pekerjaannya, teman-teman. Tapi kalau Anda nggak mau presentasi, patah satu, rontok bisnis Anda. Kenapa ya? Karena Anda sendiri nggak melakukan, nggak mau presentasi. Jadi istilah ini akan sesuai patah satu tumbuh 1000 jika Anda mau melakukan presentasi. Tapi kalau Anda nggak mau melakukan presentasi, patah satu, rontok bisnis Anda. Udah. Ingat ya teman-teman, Anda harus presentasi. Kalau nggak presentasi, udah patah, dijamin rontok selanjutnya. Next, Mas. Bagaimana sih membuat downline aktif? Oke, next, Mas. Rekrut minimal 10 rekrut pribadi, maksimal 3 bulan. Minimal. Kalau Anda mau cepat ya, minimal 4 rekrut pribadi selama 1 minggu. Rumus yang di atas tadi. Jadi, online Anda mau aktif atau enggak, Anda sendiri yang harus aktif, teman-teman. Kalau Anda sendiri enggak mau rekrut, online Anda mati, ya bisnis Anda pasti akan mati. Rontok, tok, tok, tok. Seperti itu. Jadi. Next. Lakukan bagian Anda, perlengkapan mereka. Apa aja sih perlengkapan mereka? Next, Mas Ban. Ya, kita channel Telegram. Buat teman-teman di sini, ada yang belum ikut Telegram eksklusif mungkin. Kalau belum, segera nanti hubungi Siban untuk minta linknya. Anda harus ikut grup Telegram. Kenapa? Di situ banyak materi-materi yang bagus. Video-video yang bagus, testimoni-testimoni yang bagus. Kita akan share di situ. Kenapa harus lewat Telegram? Karena gambarnya dan videonya lebih bagus. Oh, ini yang belum ikut Telegram. Ya, Bu Mentari, silakan hubungi upline aktif Anda atau hubungi Mas Iban di nomor berapa, Mas Iban nomornya? 0819 2814 kali 27. Oke. Silakan ditulis di kolom komentar, Mas Iban nomornya. Oke, nomornya 0819 2814 kali 27. Oke. Nah, itu coba di Mas Iban. Ya, itu silakan di screenshot nomornya Mas Iban tadi. Di kolom komentar ada. Oke, next Mas Iban. Ya,
Ada di buku Freedom, bab 30, Startup Memulai Orang Baru. Ada yang belum punya buku Freedom? Silakan Mas Iban, liatin buku Freedom-nya. Oke, buku Freedom-nya. Ya, bisa diambil dulu juga nggak apa-apa. Oke, siap. Sebentar, Pak. Buku saya mana ya? Ada yang belum punya buku Freedom? Bu Nur Imogen belum punya buku Pak Bos. Ayo, segera beli. Harganya 200.000. Siapa lagi yang belum punya buku Freedom? Andi Asura. Ayo Bu, segera beli Bu. Muslimah, Pak Rigi, cek harga untuk pengonsultan. Silakan hubungi nomor Mas Iban tadi. Yang belum punya ini saya ketik ya nomornya Mas Iban. Atau ke nomor CS 08232 7111 7 juga bisa. Siapa yang belum punya? Indria belum punya. Arsop belum punya. Maria belum punya. Siapa yang belum punya buku ini? Atau Anda bisa hubungi Mas Iban ya di nomor kontak ini. Di 0819 28 11127. Astor belum punya, Alawiyah belum punya, Nur Aini belum punya. Ayo segera beli buku Freedom is Not Free. Ya, sudah ada Mas Iban, silakan dilihatin ke teman-teman. Ya, itu buku Freedom is Not Free ya teman-teman. Startup Memulai Orang Baru. Jadi di bab 30 itu ada tulisan bagaimana memulai orang baru yang benar. Gitu. Bisa di nomor berapa Mas Iban? Kalau mau. Oke, untuk buku Freedom is Not Free, bisa silakan dihubungi saja ke CS Online. Nomor tadi juga kebetulan 0819 28 111127. Oke. 0819 28 111127. Oke, next Mas Iban. Apa aja sih 4 langkah startup? Yang pertama bangun impian, yang kedua gali daftar nama dan buku janji, presentasi, yang ketiga membuat janji, phone on tree, bisa ada upline ya kalau presentasi bisa lewat telepon ya. Sekarang telepon rame-rame juga bisa, lewat WA juga bisa, lewat mana? Lewat Messenger juga bisa. Terus promosi program pendidikan, buku, dan pertemuan. Nah, ini. Silakan di screenshot teman-teman materi ini. Kenapa? Materi ini juga sangat penting. 4 langkah startup, 4 langkah memulai. Bangun impian, daftar nama dan buat janji. Book janji itu buat janji ya, presentasi. Yang ketiga membuat janji, port on tree. Yang 4 promosi program pendidikan, buku, dan pertemuan. Silakan di screenshot, silakan posting juga di Facebook, di Instagram, dan di TikTok Anda. Dan kalau bisa share ke seluruh tim Anda. Nah, ini untuk mengingatkan mereka ya. Kosong 819 28 1117. Ya, buat teman-teman yang ada di Facebook atau di Instagram atau di YouTube yang butuh buku bisa hubungi Mas Iban ya di 0819 28 11127. Nah.
Oke, next Mas Iban. Kita ada program edukasi atau kita sebut PE, ada buku, audio, video pilihan. Jadi kita buku-buku ya teman-teman. Kita ada buku IBR, ada Freedom is not free. Kedepannya kita ada buku karya saya juga, ada personal branding, terus make money where you sleep. Semua ada. Nanti teman-teman bisa beli buku-buku itu. Untuk audio video pilihan, Anda bisa nonton di channel Bagindo Imogen di YouTube. Itu ada trik bisnis MLM, atau juga di TikTok, di digital network marketing. Atau Anda bisa nanti berlangganan di website kami yang baru, namanya digitalnetworkmarketing.co.id. Ini saya tulis ya, silakan Anda bisa buka di www.digitalnetworkmarketing.co.id. Nah, ini website dari perusahaan juga. Di situ teman-teman bisa belajar, akan kasih konten-konten yang berhubungan dengan teknik-teknik MLM. Oke, next. Apa aja sih yang harus Anda pelajari di bisnis MLM ini? Yang pertama adalah video tentang bagaimana membuat daftar nama, prospecting dan membuat janji. Yang kedua, video tentang communication skill, bagaimana Anda berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, menguasai follow up. Yang keempat, 13 kendala. Yang kelima, permainan angka. Yang keenam, 3 jurus MLM. Yang ketujuh, 3 penyebab kegagalan. Terus yang ke-8 champion attitude. Ya, champion attitude minggu depan saya akan bahas ya. Terus goal set. Oh, sorry. Minggu depan kita akan bahas goal setting dan time management. Itu kita akan bahas minggu depan. Jadi buat teman-teman, minggu depan wajib hadir. Kenapa? Kita akan bahas tentang goal setting dan time management. Terus the power of dream, 3 prinsip abadi, dan menjadi leader hebat. Biasa kan teman-teman? Susah kan jadi pengusaha MLM? Susah atau gampang? Yuk tulis komentar, kira-kira untuk sukses di MLM susah atau gampang? Saya yakin susah teman-teman, karena Anda harus belajar nih. Harus buat daftar nama, prospecting, komunikasi skill, kuasai follow up, dan sebagainya. Yuk tulis di kolom komentar, jadi pengusaha MLM itu susah atau gampang? Tulis, silakan. Oke, teman-teman, ya susah atau gampang nih? Ya, bisnis MLM, ya silakan di komen saja di room chatnya, oke? Ya udah ada nih. Ya. Manusia 1000 ilmu. Oh, kok Wawan ya kalau tidak salah ya. Gampang kalau sudah punya mentor yang benar. Wah, luar biasa. Istirahat mungkin gampang kalau mau belajar dan berproses. Ibu titik cepat nih gampang kalau mau mengerjakan. Ya, wah ada nih Irmawati Mogen, beda nih, susah Pak Bos. Wah, luar biasa. Terus meski susah, bonusnya tanpa batas. Oke. Gampang. Oke, gampang kalau mau ikut alurnya. Siap, gampang dan nyaman. Luar biasa. Teman-teman di sosmed juga silakan ditulis saja komentarnya. Gampang atau sulit di bisnis MLM, oke? Ya, oke. Kalau Anda tanya saya, Pak Rudi, bisnis MLM itu gampang atau susah? Saya bilang susah, teman-teman. Kenapa? Ya kita harus belajar yang ini. Ada 12 video yang harus kita pelajari dulu, teman-teman. Terus Anda harus prospecting minimal 1.500 sampai 2.000 presentasi, teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang dibilang gampang, ya mohon maaf. Saya yakin Anda belum tumbuh. Kenapa? Karena ini susah.
Susah teman-teman. Mohon maaf, susah MLM itu. Makanya hari ini saya selalu bilang putuskan Anda terus jalanin MLM ini atau Anda mundur saja. Karena susah. Kalau tanya Pak Rudi, apa yang harus saya lakukan? Udah mundur saja. Karena ini bisnis susah. Nggak ada yang gampang. Susah. Jadi kalau mau silakan Anda mundur saja dari bisnis MLM ini. Susah. Sorry teman-teman, saya bilang susah. Solusinya apa? Mundur saja. Biar kayak upline-nya Pak Wawan. Nah, gitu. Susah teman-teman. Jadi jangan berharap bisnis ini gampang ya. Susah. Next, Mas Iban. Nih, masih ada video lagi yang harus Anda pelajari. All about system, the power of meeting, kekuatan dari pertemuan, digging deep dan duplication, bagaimana membangun kedalaman dan duplikasi, D3, mengatasi mental block, presentasi skill, keterampilan presentasi, magic of prospecting, magic itu prospecting sangat indah, basic skill for MLM, the power of gigi, apakah Anda gigi, goal setting dan momentum, apakah Anda sudah punya goal setting, the power of focus, apakah Anda sudah fokus, apakah Anda sudah fight for your freedom, apakah Anda sudah berjuang untuk kebebasan finansial Anda, dan Anda sudah belajar 5 trending question, gimana? Susah kan? Susah teman-teman. Ada 24 video loh. Tadi baru 12. Saya tambahin lagi 24 jadi video-video. Jadi screenshot teman-teman. Ini materinya ya. Ada 24 video yang harus Anda pelajari. Silakan Anda screenshot materi-materi ini, karena materi ini ya harus Anda pelajari teman-teman. Materi yang 1-12 tadi, terus 13-24 ini. Udah di screenshot. Oke, next Mas Iban. Nah, ini adalah satu jadwal. Anda harus buat satu form ya. Nanti yang butuh form bisa hubungi Iban juga. Ini formnya, Anda buat gali impian, daftar nama, presentasi pun on book. Nah, kalau di buku IBR, silakan Mas Iban, IBR-nya sudah ada. Jadi yang belum punya buku IBR, Anda wajib punya buku IBR. Nah, karena apa? Di awal Anda harus buat impian, buat daftar nama, dan phone on tree. Semua ada di buku IBR. Siapa yang belum punya IBR, silakan hubungi Mas Iban. Oke, next Mas. Ya, waktu kita tinggal 1/4 jam lagi Mas Iban. Nah, ini sama formnya. Kalau mau butuh form yang ini juga silakan hubungi Mas Iban, atau kalau enggak Anda ada materi ini ada di buku IBR juga. Silakan yang mempunyai IBR segera beli buku IBR. Next. Ya. Ya, ini contoh startup sheet bab 30 buku Freedom. Nah, kalau mau di buku Freedom juga ada di bab 30. Ya, teman-teman silakan yang belum punya buku Freedom is not free, Anda bisa hubungi SI Online. Oke. Next. Cepat aja. Alat bantu lainnya apa? Kita ada flip presentasi. Ada yang belum punya flip chart? Lihatin Mas Iban flip chart. Itu chat kita sudah ada. Video presentasi standar Anda bisa dapatkan di YouTube atau di Instagram kami. Video presentasi Imogen sudah ada. Bisnis proposal, apakah Anda sudah punya bisnis proposal? Terus ada video kontak. Nah, kalau belum punya, Anda bisa hubungi CS Imoland. Itu. Oke, next Mas. Lakukan bagi Anda, pelengkapi mereka. Jadi usahakan tim Anda punya alat bantu yang lengkap, teman. Di mungkin kita ada buku IBR, ada flip chart, ada healthy cycle, ada majalah.
Teman-teman yang belum punya majalah Imopreneur siapa aja di sini silakan tulis yang belum punya majalah Mas Iban. Nah, yang belum punya majalah silahkan order ke Upland Diamond, Crown, dan Royal Crown atau ke Master Stockist terdekat. Ya, itu alat-alat bantunya. Oke, next Mas. Bagaimana memotivasi downline? Oke, lanjut Mas. Next. Tidak perlu. Jadi, Anda tidak perlu memotivasi downline. Loh, kok bisa begitu, Pak? Ya, karena downline Anda tipe batu bata, mau Anda gosok-gosok, hancur batu bata. Tapi kalau downline Anda adalah tipe berlian, dia mau dipoles, ya dia akan bersinar. Gitu loh. Jadi kalau hari ini downline Anda tidak aktif, ya sudah, lupakan mereka. Cari downline baru. Apa ya, daripada Anda motivasi, nggak perlu. Jadi untuk motivasi downline perlu nggak? Nggak perlu. Ngapain capek-capek? Saya nggak pernah motivasi downline kok. Saya kalau telepon leader-leader itu tanya apa kabarnya, saya hello aja. Saya nggak pernah, ayo, bla bla bla, ayo. Nggak pernah. Kenapa ya? Nggak perlu. Karena downline yang punya visi, dia akan bergerak dengan visinya. Tapi downline yang tidak punya visi, dia pasti akan mundur, akan mati. Jadi nggak perlu Anda motivasi, buang-buang energi. Pada Anda mau motivasi downline yang tidak aktif, mending Anda rekrut member baru. Ya, benar. Kata Pak Haji, tinggalkan saja mereka. Next. Nah, apa duplikasi? Mereka mau nggak melengkapi alat bantu? Kalau mereka nggak mau, tinggalkan saja. Mereka bukan orang yang tepat di bisnis ini. Next, Mas. Promotor dan motivator. Ya, tugas Anda adalah promosi, menjadi seorang promotor. Promosi, dan Anda sedikit motivasi, dikit kasih, sedikit aja. Nggak usah banyak-banyak. Next. Jadilah promotor, bukan motivator. Jadi tugas Anda itu hanya promosi pertemuan, promosi buku, promosi produk, promosi upline, promosi perusahaan. Nah, itu Anda lakukan, gitu loh. Jadi tugas Anda adalah seorang promotor, bukan motivator. Makanya banyak leader yang gagal itu karena dia cuma motivator aja. Kenapa ya? Karena dia berharap dia motivasi downline-nya berjalan, giliran dia sendiri nggak mau jalan kan, jadi salah. Makanya Anda harus jadi seorang promotor. Promotor itu Anda melakukan, Anda promosi, jadi Anda kasih contoh seperti itu. Next. Cari orang yang lebih hebat dari Anda, benar sekali. Next. Ya, ini tarian dansa tango untuk mengaktifkan downline. Ya, caranya Anda mulai tarik ulur downline Anda untuk ikut pertemuan. Jadi kalau mereka nggak mau ikut pertemuan, nggak mau melengkapi alat bantu, ya sudah. Maksud tarian dansa tango adalah karena dansa tango itu kan tarik ulur. Jadi downline itu ditarik ulur. Ayo ditarik, kalau nggak mau ya diulur. Ditarik lagi, ulur. Ditarik lagi, ulur. Kalau tarik lagi nggak mau, ya udah ulur. Putus saja, tinggalkan mereka. Next. Ambil 2 langkah untuk setiap 1 langkah mereka. Oke, next. Langkah prospek dan downline adalah bertanya. Itu seperti itu. Next, kita cepat aja teman-teman. 2 langkah kita menjawab pertanyaan, kirim info, undang pertemuan training, ajak bertemu untuk startup, the power of on ban. Ini langkahnya teman-teman. Jadi ajak mereka ke pertemuan training, kalau nggak mau tinggal saja. Oke. Terus ajak untuk startup. Nah, bisa Anda jelasin atau ikut training BTS jam 1. Next. Nah, ini caranya kita bisa ngomong, bro, besok jam 3 sore bisa bertemu sebentar, saya ingin menunjukkan bagaimana cara memulai bisnis dengan benar.
Nah, ini kata-kata yang bisa Anda screenshot, silakan. Anda share, Anda posting di Facebook, Instagram, dan TikTok. Bro, besok jam 3 sore bisa ketemu sebentar. Saya ingin menunjukkan bagaimana cara memulai bisnis dengan benar. Nah, tugas Anda, pastikan besok Anda sudah punya jadwal untuk ketemu tim Anda. Materi-materi ini perlu Anda jelaskan manfaat dari ikut training hari ini. Next. Nah, ini atau kata-kata seperti ini, Bro, besok jam 3 sore bisa bertemu sebentar, ada yang menarik yang saya perlihatkan. Seperti itu. Next. Nah, atau Anda bisa undang aja, Bro, besok jam 3 sore bisa Zoom meeting sebentar, ada yang menarik yang ingin saya perlihatkan. Jadi kalau karena COVID, Anda bisa melakukan meeting, atau Anda bisa melakukan WA online, bisa. Atau bisa lewat grup Facebook, Anda undang tim Anda ke grup Facebook ya. Next. Ya, ini ambil 2 langkah untuk setiap satu langkah mereka, ini rumus tarian tango tadi. Jadi ambil 2 langkah untuk. Jadi Anda harus melangkah 2 langkah lebih dibanding mereka. Ya, next Mas. Next. Lanjut. Langkah-langkah balasan, startup, kirim audio, video, info, kirim brosur PDF, perkenalkan dengan absen, undang ke pertemuan dan training. Nah, ini udah dapat berulang-ulang ya. Next. Jika tak ada respon, tinggalkan sponsor orang lain. Oke, gampang. Download yang nggak aktif, jika nggak punya respon, tinggalkan saja. Next. Jadi kita harus buat kuda seperti haus. Nah, jadi kasih mereka semua ilmu, kalau mereka nggak mau ya sudah, tinggalkan saja. Oke, next. Nah, atau Anda bisa cerita impian Anda. Apa sih impian Anda? Hari ini siapa yang belum punya book? Dream book. Yuk tulis siapa yang belum punya dream book. Silakan, masih ada 112 yang aktif, 12 orang sudah keluar dari Zoom. Dari 112 ini, apakah Anda sudah punya dream book atau impian? Yuk tulis di komentar. Oke, dream book impiannya apakah sudah dibuat ya kan? Dream book. Oke, silakan bisa di komentar saja. Sudah Pak Bos, sudah Pak CEO, sudah Pak. Oke, luar biasa sekali. Sudah Pak, sudah punya Pak Bos. Sudah punya. Oke, luar biasa teman-teman di sosmed juga. Silakan, sudah punya belum nih dream booknya ya kan? Impiannya, silakan di komentar saja ya. Oke, next Mas. Nah, kali impian, Anda bisa tanya impian mereka, apa aja impiannya. Jadi kalau seorang leader, itu pasti punya impian, teman-teman. Tapi kalau ditanya impian mereka nggak punya, udah lupakan saja. Mereka bukan leader. Mereka hanya ibu-ibu jago ngerumpi, emak-emak yang tukang gibah aja. Kalau emak yang punya impian, berarti dia bisa jadi leader. Tapi kalau emak tukang gibah, dia nggak punya impian. Kerjanya hanya gibah aja. Next. Apa yang orang-orang harapkan dalam bisnis MLM? Perlihatkan 10 prioritas utama. Nah, next. Ya, ini. Silakan di screenshot, difoto, terus kirim ke semua don Anda. Dan posting juga di Facebook, Instagram, dan TikTok Anda. Apa prioritas utama Anda?
Silakan Anda tulis di kolom komentar, dari 10 prioritas ini apa aja? Silakan. Apakah Anda ingin memiliki usaha sendiri? Apakah ingin membahagiakan keluarga? Apakah ingin memiliki rumah dan mobil baru? Apakah ingin menunaikan ibadah tanah suci? Apakah ingin mencapai kebebasan waktu dan finansial? Jalan-jalan ke luar negeri, pendidikan anak yang terbaik, pengembangan diri, melunasi utang, membantu orang lain, kegiatan sosial. Silakan tulis di kolom komentar. Terus di screenshot materi ini, terus kirim ke semua downline Anda. Dan jangan lupa posting juga di Facebook, Instagram, dan TikTok Anda. Oke, silakan. Apa yang prioritas Anda itu kan? Impiannya apa nih? Silakan dituliskan saja. Luar biasa. Membahagiakan keluarga, Pak. Wah, luar biasa. Membahagiakan keluarga dan mobil. Semuanya, Pak. Wah, luar biasa. Sekaligus. Semuanya, Pak Bos. Membahagiakan keluarga. Oke, membahagiakan keluarga. Ingin ke tanah suci. Luar biasa sekali. Mencapai kebebasan waktu dan finansial. Wah, luar biasa. Amin. Kita aminkan lah ya. Luar biasa sekali. Untuk teman-teman di sosmed juga, silakan apa prioritas Anda gitu kan. Silakan bisa di komentar saja. Oke, next Mas. Dari hal ini mana yang paling penting untuk Anda? Mengapa memilih itu? Apa konsekuensinya jika itu tidak tercapai? Silakan tulis di kolom komentar lagi. Dari 10 hal tadi mana yang paling penting? Dan mengapa memilih itu? Apa konsekuensi jika itu tidak terjadi? Silakan tulis di kolom komentar. Yuk, ada 100 orang lebih, ayo mainkan jempolnya, jangan hanya tiduran, apalagi Anda ikut training ini sambil setir mobil, itu bukan hal yang Anda duplikasi. Silakan. Tulis Pak Haji Dipa, silakan tulis Bu Asniati apa dari 10 tadi, tulis di kolom komentar. Pak Suantara, pilih apa tadi? Apa motivasinya? Bu Umi, Bu Asop, silakan tulis. Arin, Elda Gusti, silakan tulis. Anti. Oke, baik. Silakan ditulis teman-teman ya. Wah, teman-teman Facebook juga yang antusias nih. Wah, pada ngetik juga. Ya, membahagiakan keluarga dan bisa membantu orang lain. Wah, membahagiakan. Pergi haji. Ya, kalau nggak tercapai, udah tahu ya konsekuensinya ya. Nah, jadi mari dipilih yang paling penting gitu kan kiranya. Ya, luar biasa membahagiakan keluarga, punya usaha sendiri. Ya, Bu Rizky, karena mereka alasan saya berjuang. Oke, keluarga, membahagiakan keluarga lah ya. Wah, luar biasa. Silakan bisa dituliskan saja di kolom komentar. Oke. Ya, lanjut Mas. Next. Ya, hubungkan impian downline dengan bisnis. Jadi, silakan Anda buat yang namanya dream sharing. Anda tanya downline apa sih impiannya dan hubungkan bisnis. Seperti itu. Next, Mas. Miliki sikap yang benar. Bisnis MLM yang ditawarkan adalah untuk membantu downline, bukan membantu Anda. Jadi tekankan kepada diri Anda bahwasanya kesuksesan downline itu adalah yang utama. Dan saya yakin, saya jamin 100% jika Anda membantu downline Anda sukses, Anda pasti sukses. Dan alhamdulillah saya sudah membantu banyak orang yang ada di majalah ini, bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya tabungan, bahkan mereka sudah bisa jalan-jalan dan sebagainya. Dan apakah saya otomatis dapat? Ya, otomatis dapat.
Makanya tekankan ke diri Anda bahwasanya Anda membantu downline untuk sukses. Jadi kalau ada downline Anda sukses, ya Anda harus bersyukur karena tugas Anda adalah sukseskan downline. Nah, tinggal Anda selanjutnya adalah mencari downline baru yang akan disukseskan. Oke, next, Mas. Ya. Untuk jurus 3 pertanyaan Mas ada di buku Freedom is Not Free. Jadi buat teman-teman yang punya bukunya, segera beli bukunya dan dibaca. Dan kalau bukunya masih udah punya, bukunya masih bersih, berarti jarang dibaca. Oke, Mas Iban, next. Ya, bisa ceritakan promosi bisnis yang menarik. Ya, Anda wajib punya majalah. Nah, membuat kuda haus, cerita impian Anda, gali impian, cerita testimoni bisnis. Itu aja. Jadi metode kuda haus adalah cerita impian Anda, gali impian downline Anda, dan cerita testimoni bisnis dengan majalah Imopreneur. Next, cepet Mas. Waktu udah. Kali daftar nama. Oke, next. Nah, jurus simulasi 2 menit ada di buku Freedom is Not Free, bab 57. Silahkan dibaca. Bab 57. Oke, yang belum punya segera order ke CS Simolek. Jika tidak ada respon, sponsori orang lain. Gampang kan? Tinggalkan leader yang tidak mau belajar. Next. Sponsori 3-5 rekrut pribadi setiap bulan. Minimal kalau mau cepat 3-5 rekrut pribadi setiap minggu. Lakukan terus-terus. Next. Kenapa? Karena ada ribuan Michael Jordan di luar sana. Mungkin ada Rosmita Rahman di luar sana yang bisa Anda prospek. Ada Belly Kurniawan di luar sana yang bisa Anda prospek. Ada Laili Dimyati yang Anda prospek. Nah, yang lain saya nggak sebutkan karena nggak muncul, kayak Niar nggak ada dan sebagainya. Jadi jangan ditiru ya leader-leader yang nggak mau belajar, terserah gitu. Hari ini saya spek sama Bu Rosmita, sama Pak Laili, sama Mas Wawan yang sudah Royal Crown tapi masih mau belajar. Pak, Royal Crown yang lain kemana ya? Urus mereka, saya nggak peduli. Mereka mau belajar ya silakan, mereka mau bisnisnya tumbuh ya silakan, mereka nggak mau tumbuh ya silakan. Saya tidak peduli sama mereka. Saya akan peduli sama leader-leader yang mau belajar. Dan hari ini Royal Crown hanya 3 orang yang hadir, jadi yang lain saya nggak peduli. Bisnis mereka mau tumbuh, enggak, mereka sendiri yang menjalani. Gitu. Jadi prinsip saya akan mencari Rosmita Rahman baru, saya akan mencari Laili Dimyati baru, dan saya akan mencari Belly Kurniawan yang baru. Ya, oh Boriska ada. Maaf Boriska, sorry. Saya akan mencari Boriska Nurjayanti yang baru. Nah, jadi masih banyak kok calon Royal Crown yang Wirum yang baru. Ya, jadi saya akan mencari Royal Crown baru yang mau belajar. Nah, Royal Crown yang nggak mau belajar, bodoh amat saya. Bukan urusan saya. Nah, karena kalau mereka mau belajar, walaupun sudah Royal Crown, bisnisnya pasti akan turun. Itu pasti. Karena semakin tinggi prestasi kita harus sering belajar, teman-teman. Jadi kalau kita sendiri nggak menghormati guru-guru kita, jangan berharap kita bisa akan tumbuh. Terima kasih buat Royal Crown sudah hadir, Bu Irum, Bu Rizka, Bu Nita, Bu Beli, Bu Laili, Abu Laili sama Abu Beli ya, sorry. Jadi terima kasih Anda sudah menjadi contoh seorang Royal Crown masih mau belajar. Nah, Royal Crown yang lain yang nggak mau belajar, bodoh amat kalau buat saya. Bisnis mereka mau tumbuh atau enggak, bodoh amat. Ya karena mereka sendiri juga bodoh amat sama bisnisnya. Gitu. Oke, next, Mas Iban. Carilah orang yang tepat. Nah, cari orang yang tepat adalah orang yang mau belajar tadi, teman-teman. Gitu. Jadi kalau leader Anda nggak mau belajar,
buang saja. Ya udah, jangan terlalu bermain sama mereka. Masih banyak kok orang yang mau mau belajar kok gitu. Oke, Mas. Ciri-ciri yang tepat, rajin dan konsisten, mau mengerti sistem dan memiliki sikap yang bagus. Gitu. Jadi, taruhlah, Pak, udah izin sakit ya, taruhlah sakit dia bisa dengerin kan gitu loh. Dan sebenarnya kalau serius sesakit apa sih gitu loh. Jadi kalau ada alasan leadernya sakit apa gitu loh. Yang penting dia belum mati kan. Kalau belum mati, walaupun sakit, masih bisa ikutin acara ini, ikut aja teman-teman gitu loh. Saya kalau belajar apa, saya tiap hari ikut Zoom teman-teman, walaupun saya nggak aktif di Zoom, tapi saya selalu ngikutin apa yang dibicarain. Ya, saya selalu dengerin gitu loh. Jadi kalau ada alasan sakit, ya whatever, itu alasan saja itu. Itu bukan contoh yang baik. Contoh yang baik, walaupun sakit, tetap hadir. Itu contoh leader yang baik. Jadi lupakan alasan kalau mau sukses, dan kalau mau jadi leader yang baik, tunjukkan semangat Anda untuk belajar. Next, Mas. Bagaimana menemukan orang yang tepat? Jadilah orang yang tepat. Gampang kan? Yang tepat yang tadi itu mau belajar, konsisten dan sebagainya. Ya, benar Pak Haji. Kalau sakit berarti dia jarang minum konsumsi, mungkin benar sekali. Gitu. Ya, next. Setelah lagi mencari orang yang tepat di MLM, rekrut yang banyak, dan uji dengan sistem. Uji dengan sistem adalah yaitu ajak mereka ke pertemuan. Gitu. Oke, next, Mas. Ya, ini budidayakan cupang. Oke, next aja Mas. Langsung cepat deh. Masih beberapa slide deh. Ya, ini ikan cupang. Ya, nih pemimpin hebat tidak datang dalam kemasan indah. Next. Ya, ini bagaimana mengenali mereka. Yang pertama, rajin dan berani bertindak, merekrut dan menjual tanpa dibantu, mempunyai kemauan belajar, mau berubah menjadi lebih baik, tanggapan positif, bersedia, sabar, mengerti proses, tidak banyak alasan atau mengeluh ya. Di sini aja. Tidak banyak alasan atau mengeluh. Jadi kalau ada alasan sakit dan tidak ikut pertemuan ini, ya sudah, berarti bukan leader yang baik gitu loh. Kenapa? Karena mereka mencontohkan hal yang jelek. Makanya wajar bisnisnya turun. Makanya wajar omset mereka turun. Kenapa? Karena mereka tidak mencerminkan leader yang baik. Hati-hati buat tim di Sulawesi, omset Anda turun sangat drastis. Kenapa? Karena leader-leadernya tidak mau belajar lagi. Hati-hati, jangan pongah, jangan sombong, bisnis Anda bisa rontok. Hati-hati buat leader di Sulawesi ya. Karena banyak leader Royal Crown aja banyak yang nggak belajar. Jadi mohon maaf jika bisnis Anda turun. Kenapa? Karena Anda sendiri nggak mau belajar ini. Jadi di sini Anda sudah ada tulisan. Jadi kalau banyak alasan dan sebagainya, omsetnya turun ya wajar. Karena leadernya aja juga banyak alasan. Itu. Yuk, next. Bekerja dengan orang yang rajin dan mau belajar. Nah, ini contohnya. Jadi nggak ada alasan sakit ya, teman-teman. Jadi kalau Anda alasan sakit, downline Anda juga alasan sakit, downline-nya lagi alasan sakit, downline-nya lagi alasan sakit, semua akan punya alasan sakit. Bisnis Anda akan rontok. Oke, next. Oke, kipas-kipas sedang stay ya. Anda harus sering kasih pengertian kepada mereka. Oke, next, Mas. Nah, nelayan mencari mutiara. Mutiara itu harus turun jauh ke bawah laut. Next.
Terus sponsori orang baru. Jadi jangan berpikir seperti saya, walaupun saya sudah punya 17 crown lebih, saya tetap sponsori orang baru, teman-teman. Karena ya tadi itu, dari 17 crown yang ikut training hari ini hanya berapa? 5 orang ya, sisanya nggak jelas. Ya, apakah saya peduli? Bodo amat. Mereka mau tumbuh bisnisnya ya, mereka harus berproses. Kalau mau tumbuh ya ayo. Seperti itu. Next. Jangan melawan angka ya. Tadi itu. Next. Ini saya ingetin lagi. Anda sponsori punya 100 daftar nama, 75 presentasi, 50 follow up, 15 join, 5 aktif, dan 1 lead. Oke. Ini permainan angka. Jangan lupakan ini. Jadi kalau saat ini leader Anda, donor-donor Anda nggak aktif, Anda wajib mulai membangun daftar nama baru, mulai presentasi baru, mulai follow up lagi, dan join, dan Anda akan menemukan leader yang aktif di bisnis Anda. Jadi kalau Anda mau downline yang nggak aktif, lupakan aja. Gitu. Oke, next. Yang bertanya, terus lakukan presentasi. Next. Sponsori 3-5 RP tiap bulan. Next. Jika terlalu banyak rekrut pribadi, bagaimana mereka gampang? Arahkan ke pertemuan, teman-teman. Arahkan alat bantu. Jadi nggak usah takut Anda rekrut banyak. Ya caranya arahkan ke pertemuan, arahkan ke punya alat bantu. Kalau mereka punya ikut pertemuan dan punya alat bantu, Anda akan lebih gampang membuat bisnis ini. Next. Next, Mas Iban. Karena yang tepat itu tidak merepotkan, teman-teman. Ditulis besar-besar di tulisan Anda. Orang yang tepat tidak merepotkan. Mereka akan lebih mandiri. Orang-orang yang merepotkan Anda itu adalah orang yang tidak tepat. Karena mereka terlalu manja. Jadi kalau punya leader manja, jangan dipelihara. Suatu saat dia pasti akan keluar juga. Bisnisnya juga nggak berkembang. Gitu. Next. Orang yang tepat tidak bisa dibunuh. Ya, contohnya kayak Pak Demyati dan Pak Wawan, upline-nya pindah, dia tetap di Mogen. Kenapa ya? Karena dia orang yang tepat, tidak bisa dibunuh. Nah, Pak Wawan, Pak Demyati, dia punya prinsip yang bagus di bisnis ML kan, gitu. Seperti itu. Next. Bukan membuat orang menjadi leader, tapi mencari orang yang mau menjadi leader. Jadi kalau Anda sponsori orang, dia mau menjadi leader nggak? Kalau nggak mau, tinggalkan saja. Itu. Terus, oke, next. Jangan melawan angka. Yang penting banyak. Terus, ini statistiknya. Segera action, follow Instagram kami, Facebook, YouTube, dan TikTok.